Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan perkara penting sehingga menjadi perhatian besar para ulama dari zaman ke zaman. Kita sudah membahas pada waktu yang lalu terkait dengan definisi ma'ruf dan juga definisi mungkar secara bahasa atau secara syar'i. Begitu pula ketika lafadz ma'ruf berdiri sendiri dan ketika bergabung antara ma'ruf dengan mungkar. Sekarang kita akan masuk kepada poin, yaitu dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-adillatu ala fadli al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar minal Qur'anil Karim. Ya. Ada beberapa surat atau ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Imran pada ayat 110. Dan ayat ini sering kita dengarkan, ya. Yaitu Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ya. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ya, kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang diturunkan atau dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Ya, untuk manusia. Apa di sini tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ayat ini, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Ikrimah dan Muqatil tentang sabab nuzulnya. Turun kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim, Maula Abi Hudzaifah, budaknya Abi Hudzaifah. Ya. Bahwa ketika orang Yahudi, ya, yaitu Malik bin Daif dan Wahab bin Yahuda, dia berkata, kami ini orang yang lebih afdol dibandingkan kalian, dan agama kami lebih baik daripada agama yang kalian seru kepada kami. Kemudian turunlah ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Namun ketahuilah, ya, sebagaimana di dalam kaidah dikatakan
al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah pelajaran itu diambil dengan keumuman lafaz bukan karena sebab yang khusus. Memang sebab khusus nuzulnya, turunnya ayat ini kepada para sahabat tadi, ya. Kemudian juga Ibnu Abbas mengatakan, ya, ini maksud adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, ya. Namun tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa ayat ini para sahabat lebih utama untuk masuk ke dalamnya, ya. Dan para ulama dari kalangan tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Mujahid mengatakan bahwa al-khitabu li jami'il ummah. Ayat ini khitabnya untuk semua umat. Kuntum di sini semua umat, ya. Dan hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa yukhbiru ta'ala an hadil ummah al-muhammadiyah bi annahum khairul umam faqala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Ta'ala mengabarkan tentang umat Muhammad ini, Nabi Muhammad ini, bahwa mereka adalah khairul umam, dan kita lah umat Nabi Muhammad, ya. Kata beliau ya, bahwa wal makna annahum khairul umam wa anfa'un nas linnas. Maknanya adalah umat Nabi Muhammad ini sebaik-baiknya umat, ya, dan yang paling bermanfaat, manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya. Inilah pendapat yang roje bahwa ayat pertama ini, ya, surat Al-Imran ayat 110 berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja dengan memiliki sifat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yaitu mereka yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini umum, ya. Tidak khusus, ya. Secara sharih muqayyad dengan kelompok tertentu, ya. Namun di sini muqayyad dengan sifat. Sifatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, ada beberapa nas, baik Quran maupun sunnah, yang menjelaskan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tadi keutamaan amar ma'ruf disebut sebagai sebaik-baiknya umat. Nah, kemudian selanjutnya, apa keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, selain tadi mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang pertama, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 153 Allah menjelaskan umat Nabi Muhammad ini adalah umat wasaton. Wasaton itu umat yang adil, untuk menjadi saksi bagi umat manusia yang lainnya, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan kalian ini umat wasaton, umat wasat, ya. Apa wasat? Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis sahih, qala adla, Nabi menjelaskan wasatun itu umat yang adil. Nah, kalau umat yang adil berarti umat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi, ini keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri
dari Nabi SAW ketika menjelaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu ya syuhada 'alan nas. Qala adla. Nabi bersabda, maksud wasatan di sini adalah adla, yaitu adil. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini ya merupakan umat yang adil. Syirik zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Berarti tauhid adalah adil. Ya. Sunnah adil. Bid'ah kezaliman. Ya. Maksiat kezaliman. Ketaatan merupakan keadilan. Jadi umat ini memiliki keistimewaan yaitu adil, ya. Sehingga persaksiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan selain para sahabat ya tentu harus diukur dan dinilai. Adapun para sahabat sudah pasti keadilannya. Karena semua sahabat adalah udul. Ya, semua sahabat adalah udul. Yang ketiga para jemaah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, Yud'a Nuhun yawmal qiyamah fayaqulu labbaika wa sa'diyaka ya Rabb. Fayaqulu hal ballagta fayaqulu na'am. Fayuqalu li ummati hal balaghakum fayaqulun ma atana min nadhir fayaqulun man yashhadu laka fayaqulu Muhammad wa ummatuhu wa yashhaduna annahu qad balagha wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida fadzalika qawluhu jalla dzikruh wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nuh alaihissalam menjawab, labbaika wa sa'diyaka ya Rabb. Ya, ini jawaban yang sangat santun. Labbaika wa sa'diyaka ya Rabb. Ya itu apa? Ya siap untuk dipanggil. Lalu Allah bertanya, apakah sudah engkau sampaikan ya semua wahyu Allah, perintah Allah dan larangannya? Nabi Nuh menjawab, iya ya Allah. Lalu umatnya ditanya, dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka mengatakan, tidak satupun yang datang kepada kami orang-orang yang memberikan peringatan. Lalu Allah Ta'ala bertanya, man yashhadu laka? Siapa yang jadi saksi bagimu wahai Nuh? Kemudian Nuh mengatakan Muhammad dan umatnya, ya, Muhammad dan umatnya. Mereka bersaksi bahwa ya Nabi Muhammad dan umatnya bersaksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Yang demikian sesuai dengan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, dan kita tahu ya dalam surat Nuh ya di mana Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalahnya ya, bahwa Nabi Nuh sudah ya mengajak kaumnya, para jemaah rahmati Allah. Nabi Nuh ya alaihi salam sudah mendakwahkan tauhid ya, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sampai di dalam Al-Qur'an di situ ada surat Nuh ya. Nah, ini sebagai saksi dalam Quran, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum azabun alim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, an anzir qaumaka, agar engkau memberikan peringatan kepada kaumnya
min qabli ayatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka adab yang pedih. Ya. Kan tadi Allah Ta'ala bertanya kepada kaumnya, apakah Nuh sudah menyampaikan semuanya? Apakah dia menyampaikan kepada kalian? Apa kata mereka? Ma'atana min nadzir. Tidak ada satupun pemberi peringatan. Ya. Sementara Nabi Nuh dalam Al-Quran diturunkan dari Muhammad, diterima oleh umatnya, para sahabat, ke generasi berikutnya dan seterusnya. Di dalamnya terdapat apa? Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya, bahwa aku ini adalah memberi peringatan yang nyata. Ya, memberikan penjelasan yang nyata kepada kalian. Nah, ini saksi Nabi Muhammad dan umatnya jadi saksi di sini bahwa Nabi Nuh itu adalah memberikan peringatan. Nah, ini sebagai apa di sini? Sebagai keutamaan Nabi Muhammad, bahwa umat Nabi Muhammad itu sebagai saksi atas semua manusia, bahkan Nabi Nuh. Karena Al-Quran sudah menjelaskan di situ. Dan kita beriman atas itu. Kita bersaksi atas itu. Kita bersaksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan semuanya. Nabi Nuh sudah mengajak ani ibudullah wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kalian menyembah Allah, bertakwa dan taatlah kepada Allah Ta'ala. Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan mengakhirkan atau menangguhkan pada waktu sudah ditentukan. Ya. Kemudian juga Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya, sesungguhnya aku telah mengajak umatku siang dan malam dan siang. Jadi Nabi Nuh sudah mengajak semuanya. Ini para jemaah. Ya, kita saksi atas itu. Saksi dari apa? Dari berita yang Allah sampaikan kepada nabinya di dalam Al-Quran, dan kita beriman ini keterangannya. Loh, kita kan masa bagaimana mau jadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan semuanya, sementara kita hidup jauh dari Nabi Nuh. Bagaimana logika berpikirnya? Yaitu Allah sudah memberikan berita tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran, ya. Dan kebetulan, dan ini suratnya bukan kebetulan, ya, ditegaskan nama suratnya surat Nuh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun, rawahul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kami ini adalah umat yang terakhir, as-sabiqun, namun yang mendahului. Artinya meskipun umat Nabi Muhammad adalah umat terakhir, tapi memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan, yaitu as-sabiqun, yang mendahului. Ya, kita lihat surga pertama kali dibuka untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk umatnya. Ya. Meskipun terakhir, tapi mendahului. Ya. Dan berikutnya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Nabi SAW, qala hina marrat janazatun fa asna 'alaiha khaira fa qala wajabat wajabat wajabat, thumma marra bi ukhra fa asna 'alaiha syarran fa qala wajabat wajabat wajabat, fa qala Umar fadalaka abi wa ummi marra 'alaika bi janazatin fa athna 'alaiha khaira fa qulta wajabat wajabat wajabat, ya, wa marra bi janazatin fa athna 'alaiha syarra fa qulta wajabat wajabat wajabat, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asnaitum 'alaihi khaira wajabat lahul jannah wa man asnaitum 'alaihi syarra wajabat lahun nar, antum syuhada Allah, antum syuhada Allah fil ardi, antum syuhada Allah fil ardi, antum syuhada Allah fil ardi. Ya. Apa kata Anas bin Malik? Bahwa beliau mengatakan ketika ada jenazah, ya, ketika ada jenazah lewat, lalu beliau memuji dengan suatu kebaikan,
ada fausniya 'alaiha, dipujilah jenazah itu dengan kebaikan. Lalu beliau bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Yaitu wajib, wajib, wajib. Nah, kemudian ada jenazah lain lewat, fausni 'alaiha syarron. Lalu ada orang yang mengucapkan keburukan tentang mayit itu, tentang jenazah itu. Lalu Nabi bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Ya. Lalu Umar berkata, ya, fadalaka abi wa ummi, ini biasa ungkapan orang Arab. Ya. Telah lewat kepadamu jenazah, lalu dipuji dengan kebaikan, engkau mengatakan fakultah, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Kemudian ada jenazah lain diucapkan dengan satu keburukan, lalu engkau juga mengatakan wajib, wajib, wajib. Nah, lalu Nabi menjawab, barang siapa yang kalian bersaksi kepadanya tentang kebaikan, maka wajiblah baginya surga. Dan barang siapa yang kalian ucapkan dengan keburukan, kalian saksikan keburukan, maka dia adalah wajib baginya neraka. Karena kalian ini merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sembarangan untuk bersaksi kecuali ada memang kebaikan. Ya. Apalagi tidak boleh bersaksi dia ahli surga, tidak boleh. Tidak boleh dia ahli surga. Tapi kalau mengatakan bahwa ada orang saksi kepada dia alhamdulillah dia baik, orang baik, ya. Tapi kalau kita tidak tahu kalau dia baik, jangan kita bersaksi. Gitu, ya. Tapi kalau kita mengatakan, kalau kita tahu dia orang baik, maka wajib baginya surga, ya. Wajib baginya surga. Kenapa? Karena kalian merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi, ya. Kemudian berikutnya para jemaah rahmati Allah, hadis dari Abu Hurairah, ya, yang menjelaskan tentang firman Allah surah Al-Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, kata beliau, khairun nasi linnas ta'tuna bihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu al-Islam, rawahul Bukhari. Sebaik-baik manusia untuk manusia adalah, ya, mereka kalian datang membawa orang-orang kafir dengan belenggu di atas leher mereka hingga mereka masuk Islam. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang di luar Islam sehingga bisa masuk Islam. Ini. Jadi para sahabat tentu tidak bisa dipungkiri berapa banyak, ya, ribuan manusia, ratusan ribu manusia atau bahkan jutaan, ya, di awal-awal mereka bagaimana menjadikan orang-orang masuk ke dalam agama Islam, bukan karena paksaan, ya, karena keyakinan, ya, demikian. Kemudian Qatadah mengatakan mereka adalah umat Nabi Muhammad, tidak pernah diperintah, lam yu'mar nabiyyun qablah bil qital fahum yuqatiluna kuffar fa yudkhilunahum fil Islam. Tidak ada nabi sebelumnya diperintah dengan perang. Mereka memerangi orang kafir lalu memasukkan ke dalam Islam. Fahum khairu ummat, ya, khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka lah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ya. Bagaimana mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita dakwahi, kita ajak dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya, dengan nasihat yang baik dan juga dengan perdebatan yang baik. Nah, ini sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Ya. Siapa yang lebih baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah, ya, beramal soleh, setelah mengatakan bahwa kita ini orang Islam. Nah, ini sebaik-baik orang mengajak kepada Allah Ta'ala, mengajak kepada Islam, mengajak kepada Tauhid, menyuruh untuk meninggalkan kesyirikan, mengajak kepada sunnah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bidah, mengajak kepada ketaatan, ya, menyuruh untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah semua merupakan ciri-ciri umat yang terbaik ini. Dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu hadis Muawiyah bin Habirah al-Kushairi, ketika menjelaskan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, qala, Nabi bersabda, innakum tatimmun sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian ini menyempurnakan 70 umat, dan kalian umat yang terbaik dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa kebaikan di situ? Kebaikannya karena punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini ayat pertama, Al-Imran 110. Tentang keutamaan, ya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar disebut sebaik-baiknya umat. Yang kedua, surat An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya. Perhatikan di sini, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, dari kebanyakan an-najwa. Najwa itu yaitu bisik-bisik, ngomong rahasia. Ya, itu an-najwa, ya, at-tanaji, ya. Nah, tidak ada bisik-bisik ngomong rahasia, kebanyakan tidak ada yang baik, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah, ya, atau menyuruh yang ma'ruf, atau menyuruh kepada apa, islah bainan nas, untuk mengislam, memperbaiki, mendamaikan antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan mengharapkan ridho Allah, maka kami berikan kepada orang itu ajron azima, pahala yang sangat besar. Jadi, kalau kita mau bicara bisik-bisik, yang sifatnya internal, rahasia, itu kebanyakan tidak bagus, kecuali orang yang menyuruh sedekah, orang yang menyuruh pada ma'ruf. Kalau disebut ma'ruf sendirian, berarti apa? Juga nahi mungkar, sebagaimana pernah dibahas pada sebelumnya. Ya, bismillah. Maaf. Jadi para jemaah sekalian rahmati Allah, kalau kita mau bicara yang bersifat rahasia, bersifat internal, bersifat, ya, pelan-pelan, tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya, maka apa? Hendaklah bicara kebaikan, sedekah, ya, kemudian mengajak kepada kebaikan, mengislah manusia. Tapi semua harus dilakukan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini menunjukkan apa? Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun mungkar tidak disebut, sebab kalau ma'ruf disebut sendiri maksudnya mungkar, kalau mungkar disebut sendiri maksudnya juga ma'ruf. Kalau disebut dua-duanya, ma'ruf punya definisi, mungkar punya definisi. Yang ketiga, dalam surat At-Taubah ayat 71, ya. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha 'azizun hakim. Allah berfirman, orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan satu di atas yang lainnya adalah sebagai wali.
Aulia itu apa? Pemimpin. Aulia itu apa? Wali itu kekasih, ya, pelindung. Jadi orang mukmin itu satu sama lain sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai kekasih. Ya. Kapan? Kalau mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau mereka ya memiliki sifat yaitu saling mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Dan mereka menegakkan sholat, menunaikan, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasul, maka mereka lah akan mendapatkan sayarhamuhumullah. Allah merahmati, menyayangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu kondisinya adalah ya baik-baik kondisi, ya baik kondisi dia atau hartanya, sehingga satu sama lain saling apa? Saling berwala melindungi, saling mengcover, ya. Jangan sampai satu sama lain justru malah sebaliknya menyuruh kepada kemungkaran, kemudian mencegah dari yang ma'ruf. Ya. Selanjutnya para jemaah sekalian rahmati Allah, terdapat di dalam surat Ali Imran 113 114 ya. Atau tadi sebelumnya ya kita lihat dulu surat At-Taubah 71 tadi, bahwa orang beriman laki perempuan jadi pelindung satu sama lain. Harus saling mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat Allah, ya, akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau jadi orang beriman, berwala dengan orang beriman lainnya. Kalau kita beriman, hendaklah kita saling mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Harus kita menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini terakhir taat pada Allah dan Rasul, sementara sebelumnya adalah semua ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini namanya atful am alal khos, ya. Maka balasannya Allah akan menyayangi kita. Yang keempat, surat Al-Imran 113 114. Allah berfirman, laisu sawa'a, ya, min al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjuduna yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Tidaklah sama ya di antara Alkitab ada ummatun qa'imatun, ummah yang menegakkan, ya. Mereka membaca ayat Allah siang dan malam, ana al-lail, pada malamnya, dan mereka bersujud, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka yaitu menegakkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, serta mereka bersegera kepada kebaikan, ya, bersegera kepada kebaikan. Ya. Mereka lah orang-orang yang soleh, para jemaah. Ini menunjukkan ya bahwa mereka tidak sama. Laisu sawa'a. Mereka tidak sama. Artinya ahlu kitab pun juga berbeda-beda. Di antara ahlu kitab ada umatun qa'imah, golongan yang qa'im, menegakkan, ya, lurus, jujur, ya. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, ya. Dan mereka yasjudun, mereka sujud. Mereka beriman pada Allah dan akhir. Mereka juga mengajak kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan mereka orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Mereka lah orang-orang yang soleh, ya. Mereka adalah orang yang baik, ya. Ketika ya di surah Ibnu Abbas, ketika Abdullah bin Salam itu Yahudi, Sa'lab bin Sa'iyah, Usaid bin Sa'iyah, ya, Asad bin Ubaid, dan beberapa orang Yahudi dari kalangan ahbar, pendeta mereka masuk Islam. Orang Yahudi lain mengatakan apa? Tidaklah beriman kepada Muhammad kecuali orang-orang yang buruk dari kami. Meskipun mereka adalah orang-orang yang baik, ya. Abdullah bin Salam pernah
beliau bersembunyi lalu minta kepada Nabi Muhammad SAW persaksian kepada Yahudi. Kalian tahu siapa Abdullah bin Salam? Ya, dia adalah orang terbaik dari kami. Dan dia adalah anak orang yang terbaik dari kami. Dan setelah Abdullah bin Salam keluar, saya sudah masuk Islam. Lalu spontan seketika itu juga mereka mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk dari kami. Dan dia adalah anak yang paling buruk dari kami. Begitulah orang Yahudi. Ya. Nah, begitulah para jemaah rahmati Allah. Ya. Langsung spontan berubah. Ya. Karena begitu dengkinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima surat At-Taubah ayat 112. Ini semua ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keistimewaan atau keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya. Orang yang bertobat, orang yang beribadah, orang yang memuji Allah, ya, orang yang sujud, rukuk, sujud, menyuruh barang ma'ruf, mencegah yang mungkar, maka apa? Maka mereka dan orang yang menjaga hududullah, ya, mereka beri kabar gembira kepada orang yang beriman. Perhatikan di sini para jemaah, orang yang bertobat, ya, orang yang beribadah, orang yang memuji Allah, kemudian orang yang saihun, as-saih, yasihu, ya, saha yasihu yaitu orang yang berjalan dalam rangka untuk thalabul ilm, orang yang sujud, orang yang ruku, orang yang menyuruh kepada yang baik, mencegah yang mungkar, orang menjaga hududillah, maka beri kabar gembira pada mereka. Kata Ibnu Abbas, man mata ala hadhihi tis'ah fahuwa fi sabilillah at-taibun al-abidun al-ayah. Ya, Ibnu Syaibah. Barang siapa yang meninggal di atas 9 ini, taib, bertobat, ibadah, memuji, berjalan di jalan Allah, ruku, sujud, mengajak ma'ruf, mencegah yang mungkar, menjaga hak-hak Allah Ta'ala, batasan Allah, maka orang yang seperti itu berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan dapat kabar gembira dari Allah Rabbul Alamin. Yang keenam, surat Hud ayat 116, ya. Allah Ta'ala berfirman, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Ya, surat Hud, ya, pada ayat yang ke-116. Nah, perhatikan di situ. Bahwa seandainya, ya, mengapa tidak ada, ya, laula kana minal qurun min qablikum, ya. Kenapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang memiliki keutamaan ulu baqiyah, ya. Siapa mereka? Yanhauna 'anil fasadi fil ardi, yaitu orang-orang yang mencegah kerusakan di atas muka bumi, ya. Kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka, ya, dan mengikuti orang-orang yang dolim, ma'utrifu fihi wa kanu mujrimin, ya, yang orang-orang yang dolim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, ya, al-itraf, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang suka berbuat dosa, ya. Nah, di sini juga menunjukkan tentang keutamaan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, ya. Itu jadi sebab keselamatan bagi orang-orang yang mencegah perbuatan tersebut. Kemudian yang ketujuh terdapat dalam surat Al-A'raf. Ya, syahidnya di sini adalah yanhauna 'anil fasad fil ardi. Surat Hud 116. Al-A'raf 163 sampai 165. Agar kita di sini ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut, ya,
cukup sebenarnya satu ayat, tapi insya Allah ketika kita catat dan kita baca, maka mudah-mudahan semua ya bersemangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, terutama di tempat-tempat mereka sendiri, terutama di rumahnya sendiri. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 163, ya. Surat Al-A'raf ayat 163. Was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu mulikuhum aw ma'dzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ya. Was'alhum 'anil qaryah. Tanyakan kepada Bani Israel. Al-qaryah di situ adalah ya desa atau tempat Bani Israel, tentang negeri, ya. Tentang negeri yang terletak di dekat laut. Al-qaryah allati kanat hadratal bahr. Ya. Ketika mereka melanggar, ya, ya'dun fi sabti, ya'dun melampaui batas, melanggar ya, aturan pada hari Sabtu, hari Sabat. Ketika datang pada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka. Hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, ya, yang terapung-apung di permukaan air. Wa yawma la yasbitun. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan itu tidak datang kepada mereka. La ta'tihim, ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka dengan apa yang mereka jadikan sebab untuk berbuat fasik, ya. Jadi di sini orang-orang Yahudi itu dilarang di hari Sabtu, di hari Sabat untuk memancing ikan, mengambil ikan, tapi mereka mengambilnya. Nah, di hari Sabtu ikan banyak terapung, di luar hari Sabat tidak seperti itu, ya. Kemudian ketika disampaikan wa qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma. Ketika ya ingat ketika satu umat di antara mereka berkata, "Mengapa tidak menasihati kaum tersebut? Kamu tidak menasihati mereka?" Ya. Kaum yang akan dibinasakan atau diadab oleh Allah Ta'ala dengan adab yang sangat keras. Apa jawabannya? Ya, jawabannya qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya. Maka mereka mengatakan, ya, agar kami punya alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Ya, tapi ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ya, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Ketika mereka lalai dari apa yang kami peringatkan, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan buruk, wa khatal alladziina zalamu, dan kami adab orang yang berbuat zalim dengan adzabim ba'isin, ya, dengan adab yang keras, bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan mereka, ya. Jadi kalau orang mau melarang pada yang mungkar, mengajak yang ma'ruf, akan diselamatkan dari keburukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga selalu semangat ketika mengetahui keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan fobi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan meremehkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.